يا لطيفا بالعباد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cari berkah guru, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Nasihat kedua, memerangi hawa nafsu. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu memberikan nasihat tentang memerangi hawa nafsu. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan kepadamu tentang adanya dua perjuangan, yaitu perjuangan lahir dan perjuangan batin. Yang dimaksud dengan perjuangan lahir adalah usaha untuk memerangi orang-orang kafir yang menentang Allah dan Rasul-Nya, menahan kekuatan senjata mereka, baik yang berbentuk pedang, panah maupun tombak. Mereka jika dibiarkan pasti akan membunuh kalian, menguasai anak keturunan dan orang-orang yang lemah. Sedangkan yang dimaksud dengan perjuangan batin adalah perjuangan melawan hawa nafsu, melawan syahwat, tabiat, syaitan, dan bertaubat dari segala perbuatan maksiat, serta senantiasa memuliakannya dengan meninggalkan segala sesuatu yang telah diharamkan. Dari keduanya perjuangan tersebut, ternyata perjuangan batinlah yang paling berat jika dibanding dengan perjuangan lahir. Karena pada dasarnya perjuangan batin itu adalah merupakan penahan, pengekang nafsu keharaman dengan menepati segala perintahnya, menjauhi serta menghentikan segala larangannya. Maka barang siapa yang menepati perintah Allah dalam kedua jihad tersebut, niscaya akan memperoleh keutamaan dunia dan akhirat. Luka pada tubuh orang yang mati dalam perjuangan membela agama Allah itu laksana bercanduk darah dalam tangan. Itu tidak sakit, bahkan meninggalkan kebenaran. Jihad untuk dirinya itu sebagai penebus dosa, laksana orang yang kehausan yang meneguk segelas air dingin. Wahai hamba Allah, aku tidak membebani kalian dengan sesuatu, kecuali aku akan memberi kebaikan dari beban tersebut. Yang dimaksud di sini adalah bahwa setiap detik akan ada perintah dan larangan yang ditujukan khusus kepada hati. Berbeda dengan sebagian makhluk, berbeda dengan orang-orang munafik, musuh-musuh Allah dan Rasul-Nya. Mereka tidak faham dengan keberadaan Allah sehingga memusuhinya, dan mereka akan masuk neraka. Bagaimana mereka tidak masuk neraka? Sewaktu hidup di dunia senantiasa menentang kepada Allah. Mereka mengikuti hawa nafsunya, perangai kebiasaan syaitan, dan lebih mementingkan urusan dunia daripada akhiratnya. Bagaimana tidak masuk neraka? Mereka mendengarkan Al-Quran tetapi tidak mau beriman, tidak mau mengamalkan isi kandungan yang terdapat di dalamnya, baik yang berupa perintah maupun larangan. Wahai hamba Allah, berimanlah kalian kepada Al-Quran, beramallah menurut ketentuannya, dan murnikanlah seluruh amalmu. Janganlah kalian menampakkan suatu amalan munafik terhadap amalmu, dan jangan pula mencari sanjungan dan pujian dari orang lain atas semua perbuatan yang telah kalian kerjakan. Karena sedikit sekali orang yang mau beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran dan mengamalkannya semata-mata karena Allah. Karena sedikit sekali orang yang ikhlas dalam amal perbuatannya,
dan banyak sekali orang yang munafik bermuka dua. Betapa malasnya kalian untuk taat kepada Allah, bahkan kalian lebih taat kepada musuh-musuh Allah dan musuh kalian sendiri, yakni syaitan yang terkutuk. Wahai hamba Allah, jadilah kalian orang yang benar, niscaya kalian akan mendapat kebaikan. Bertindaklah dengan benar dalam masalah hukum, niscaya kalian akan mendapat kebaikan dalam bidang ilmu. Jadilah kalian orang yang benar, niscaya kalian akan mendapatkan sinar terang dalam keramaian. Setiap keselamatan senantiasa berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berarti mentaati seluruh perintahnya dan menjauhi semua larangannya, serta bersabar atas segala ketentuannya. Maka barang siapa yang menuruti Allah, niscaya dia akan mengabulkan segala permintaannya. Dan barang siapa yang tunduk serta patuh kepada Allah, niscaya akan ditundukkan seluruh makhluk kepadanya. Wahai hamba Allah, menghadaplah engkau kepadaku, karena aku membawa nasihat untuk kalian semua. Aku selalu berpihak kepada diriku sendiri dan kepada kalian semua, meliputi segala apapun di mana aku di dalamnya. Dalam pihak Allah, apakah kalian hendak melepaskan diri dari kehendak Allah yang berlaku kepada diriku dan diri kalian? Kalian jangan berprasangka buruk kepadaku, karena aku menginginkan kalian sebagaimana kepada diriku sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, tidaklah sempurna iman seorang mukmin sebelum ia memenuhi kehendak saudaranya yang muslim, sebagaimana ia memenuhi kehendaknya sendiri. Demikianlah sabda pemimpin, junjungan, pembesar, penuntun, duta dan penolong kita, pemimpin para nabi dan rasul serta orang-orang yang benar, sejak zaman Nabi Adam alaihissalam hingga datangnya hari kiamat. Jadi, seorang mukmin dianggap tidak sempurna imannya jika belum mencintai saudaranya sesama mukmin, sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Jika kalian hanya mencintai diri sendiri, sudah barang tentu kalian akan memilih makanan, pakaian, rumah, pandangan yang baik serta yang melimpah. Sedangkan cinta kalian kepada saudara sesama mukmin justru kebalikan dari semua itu. Maka kalian telah berdusta tentang pengakuan dan kesempurnaan iman. Wahai orang-orang yang jarang mengoreksi dirinya sendiri, kalian mempunyai tetangga yang miskin, dan kalian juga mempunyai keluarga yang miskin, sedangkan kalian mempunyai harta yang wajib dizakatkan. Bukankah setiap kalian memperoleh laba yang melimpah? Kalian juga memiliki kemampuan yang semakin bertambah melebihi jatah kemampuan yang kalian butuhkan. Namun kenapa kalian tidak memberikan sebagian kepada mereka, padahal mereka rela memikul beban kefakiran, kemiskinan, penderitaan? Jika hawa nafsu dan syaitan menguasai serta membelenggu, maka jangan harap kalian dapat lolos dengan mudah untuk melakukan kebaikan. Tampaknya kalian pemuja diri, harta, makhluk, dan segala sesuatu yang kalian miliki. Barang siapa yang lebih cinta kepada dunia dan lebih kuat sifat duniawinya, lupa mati serta lupa pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mau memisahkan antara perkara yang halal dan haram, maka berarti ia telah serupa dengan orang-orang kafir.
sebagaimana ucapan mereka yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kitabnya Al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahur wa ma lahum bidzalika min ilmin innahum illa yazunnun. Artinya, wallahu a'lam. Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanya kehidupan dunia saja. Kita mati, kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan selain masa. Quran Surah Al-Jasiyah ayat 24. Sepertinya kalian bagian dari mereka, hanya saja kalian telah menghiasi diri dengan mengaku Islam dan melindungi darahmu dengan 2 kalimat syahadat, serta menyejajarkan diri bersama kaum muslimin dalam mengerjakan sholat dan puasa. Tetapi kalian memandang hanya sebagai tradisi dan bukan sebagai ibadah. Di hadapan manusia kalian memakai jubah seperti orang yang takwa, sedangkan di hati menyimpan sejuta kejahatan. Hal itu sama sekali tidak bermanfaat. Pengakuan yang sia-sia jika tidak diikuti dengan pengakuan hati dan pengamalan anggota tubuh. Wahai hamba Allah, mana ada sesuatu yang bermanfaat bagi diri kalian, lapar dan dahaga di siang hari, tetapi di malam hari kalian menyantap makanan yang haram. Kalian berpuasa di siang hari, tetapi di malam hari kalian berbuat maksiat. Wahai pemakan harta yang haram, kalian menghalangi nafsu untuk tidak meminum air di siang hari. Namun di malam hari kalian berbuka dengan darah kaum muslimin. Di antara kalian ada yang berpuasa di siang hari tetapi berbuat kefasikan di malam harinya. Sehubungan dengan hal ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, umatku tidak ada yang terhina selama mereka memuliakan bulan Ramadan. Memuliakan adalah dengan bertakwa di bulan puasa dan berpuasa semata-mata karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menjaga batas-batas syariah. Wahai hamba Allah, berpuasalah, dan jika telah tiba saatnya berbuka, maka berikanlah sebagian yang kalian gunakan untuk berbuka itu kepada fakir miskin. Janganlah kalian makan sendiri dan melupakan orang lain. Barang siapa yang makan sendirian dan tidak mau memberikan sebagian kepada yang membutuhkan, berarti ia takut akan kefakiran. Ini adalah sikap hidup yang tercela dan terkutuk. Wahai hamba Allah, janganlah kalian makan terlalu kenyang, sedangkan tetanggamu dalam kelaparan. Kalian mengaku mukmin, tetapi keimananmu kotor. Tidaklah beriman seseorang yang hanya menumpuk-numpuk makanan, sehingga ia dan keluarganya terpandang. Sementara di depan pintu berdiri seorang pengemis dan kalian usir dengan kasar. Terkadang kalian usir dengan ucapan yang sopan, tetapi kesopanan itu adalah perbuatan maksiat juga. Dalam waktu dekat kalian akan mengetahui beritamu dan tak lama lagi akan seperti mereka yang selalu ditolak sebagaimana kalian menolaknya. Pada hari kiamat nanti kalian akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalian akan diusir ke dalam neraka jahanam. Wahai hamba Allah, janganlah kalian berbuat seperti itu. Tawaduk itu yang harus kalian utamakan, dan memberi itu harus asli dari hartamu.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memberi peminta dengan tangan Rasulullah sendiri, memberi makan unta, memerah susu kambing, dan menjahit baju sendiri. Barang siapa mengaku sebagai pengikut setia, maka ia harus mencontoh dan mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah, baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan. Jika mengaku sebagai orang Islam, maka teladanilah ucapan dan perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah adalah uswatun hasanah bagi kalian. Dan jika kalian tidak mau meneladani Rasulullah, maka jangan sekali-kali mengaku sebagai orang Islam. Peliharalah ketentuan dan hak-hak Islam, yakni penyerahan diri seutuhnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantulah manusia hari ini, sehingga Allah akan membantu kalian dengan rahmat-Nya. Kasihanilah mereka yang berada di atas bumi, sehingga kalian akan dikasihani oleh mereka yang berada di langit. Tetapi selama kalian masih tegak bersama nafsu, maka kalian tidak akan mampu mencapai maqam ini. Selama kalian menyampaikan semua bagiannya, maka kalian akan berada dalam bimbingan. Setelah Allah menunjukkan kepada kalian ilmu tauhid, ilmu keesaan Tuhan, maka dengan ilmu tauhid itu kalian akan dapat mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan cinta kepadanya. Selanjutnya kalian akan diperintah oleh Allah untuk mengikuti Rasul-Nya, sebagaimana yang dinyatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Artinya, wallahu a'lam. Katakanlah hai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Quran Surah Al-Imran ayat 31. Wahai hamba Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan untuk selalu mengikuti sunnah Rasul dan berakhlak seperti akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Allah tidak menyuruh kalian untuk menyembahnya. Allah memerintah agar kalian meneladani sikap dan perilaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sekuat tenaga hingga titik darah penghabisan. Banyak sekali perilaku yang utama dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dapat kalian ikuti menurut kemampuan masing-masing. Di antara makhluk-makhluk Allah di muka bumi ini yang patut dan harus dihormati, dimuliakan, dijunjung tinggi adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika tidak karena Rasulullah atas kehendak Allah, maka tidak akan bisa membedakan perkara yang hak dan yang batil, yang mudarat dan yang bermanfaat. Rasulullah yang membimbing kalian ke jalan selamat dunia dan akhirat. Rasulullah pula yang mengeluarkan kalian dari zaman kegelapan, zaman jahiliyah, ke jalan yang penuh dengan cahaya keimanan, petunjuk, anugerah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menghormati Rasulullah tidak ada cara lain kecuali dengan tunduk dan patuh kepada semua perintahnya, karena setiap yang diperintah oleh Rasulullah adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Artinya wallahu a'lam. Dan tiadalah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu adalah wahyu yang telah diwahyukan kepadanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Quran Surah An-Najm ayat 3-4. Maka barang siapa yang durhaka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti ia durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena setiap perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika ia memutuskan hukuman atas sesuatu, maka putusan itu harus dijunjung tinggi. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan dunia dan akhirat, serta perihalalah kami dari siksa api neraka. Ya Latifan bil ibad.